Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo para sahabat, perkenalkan saya Darwin. Kita semua sudah tahu bahwa kebencian atau dalam bahasa Pali disebut dosa adalah salah satu akar penderitaan. Hampir semua orang memiliki kebencian di dalam diri mereka. Karena kalau sudah tidak ada kebencian lagi sedikit pun, berarti kita sudah mencapai tingkat kesucian. Kebencian bisa timbul karena ego. Misalnya, kita benci dengan seseorang, sebut saja namanya A. Waktu kita pertama kali kenal dengan A, persepsi kita terhadap A masih nol alias belum ada, karena kita baru saja mengenalnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita mulai membangun persepsi-persepsi tertentu terhadap A. Kita punya ekspektasi bahwa si A seharusnya menjadi orang yang seperti ini, seperti itu. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan persepsi, kita merasa tidak puas dan mulai timbul kebencian dalam diri kita. Semakin si A tidak sesuai dengan ekspektasi kita, semakin banyak kebencian yang tumbuh dalam diri kita. Padahal kita tahu kan bahwa kita tidak punya kuasa atas apa yang orang lain lakukan. Ada sebuah cerita menarik yang saya ambil dari Dhammapada bab 1 ayat 5. Nahi verena verani sammantida kudacanang averena ca sammanti Isa dhammo sanantano. Dikisahkan ada seorang laki-laki berumah tangga yang mempunyai istri yang mandul. Karena merasa mandul dan takut diceraikan oleh suaminya, si istri menganjurkan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain yang dipilih olehnya sendiri. Suaminya menyetujui dan menikah lagi dengan seorang wanita, dan tak berapa lama kemudian si istri muda itu hamil. Ketika istri tua itu mengetahui bahwa istri muda hamil, ia menjadi tidak senang. Dikirimkannya makanan yang telah diberi racun sehingga istri muda itu keguguran. Demikian pula pada kehamilan yang kedua, istri muda kembali keguguran. Pada kehamilannya yang ketiga, si istri muda itu tidak memberitahu kepada istri tua. Tetapi karena kondisi fisiknya, kehamilan itu akhirnya diketahui juga oleh istri tua. Berbagai cara dicoba oleh istri tua itu agar kandungan istri muda itu gugur lagi, yang akhirnya malah menyebabkan istri muda itu meninggal pada saat persalinan. Sebelum meninggal, wanita yang malang itu dengan hati yang dipenuhi kebencian bersumpah untuk membalas dendam kepada istri tua. Maka permusuhan pun dimulai. Pada kelahiran berikutnya, istri tua dan istri muda tersebut terlahir sebagai seekor ayam betina dan seekor kucing. Kemudian terlahir kembali sebagai seekor macan tutul dan seekor rusa betina. Dan akhirnya terlahir kembali sebagai seorang wanita berumah tangga di kota Sawati dan peri yang bernama Kalayakini. Suatu ketika peri Yakini terlihat sedang mengejar-ngejar wanita tersebut dengan bayinya. Ketika wanita itu mendengar bahwa Buddha sedang membabarkan dharma di wihara Citawana, ia berlari ke sana dan meletakkan bayinya di kaki Buddha sambil memohon perlindungan. Sedangkan Yakini tertahan di depan pintu wihara oleh dewa penjaga wihara. Akhirnya Yakini diperkenankan masuk dan kedua wanita itu diberi nasihat oleh Buddha. Buddha pun dengan kekuatan pikirannya mengetahui sejarah permusuhan mereka dan menceritakan asal mula permusuhan mereka pada kehidupan lampau, yaitu sebagai seorang istri tua dan istri muda dari seorang suami, sebagai seekor ayam betina dan seekor kucing, sebagai seekor macan tutul dan seekor rusa betina. Mereka telah dipertemukan kembali untuk melihat bahwa kebencian hanya dapat menyebabkan kebencian yang makin berlarut-larut. Tetapi kebencian akan berakhir melalui persahabatan, kasih sayang, saling pengertian, dan niat baik. Kemudian Buddha membabarkan syair kelima ini. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci.
inilah satu hukum abadi. Kedua wanita itu akhirnya menyadari kesalahan mereka. Keduanya berdamai dan permusuhan panjang itu pun berakhir. Buddha kemudian meminta kepada wanita itu untuk menyerahkan anaknya untuk digendong oleh Yakini. Takut akan keselamatan anaknya, awalnya wanita itu ragu-ragu. Tetapi karena keyakinannya yang kuat terhadap Buddha, ia segera menyerahkan anaknya kepada Yakini. Yakini menerima anak itu dengan hangat dan dicium, dibelai dengan penuh kasih sayang bagaikan anaknya sendiri. Setelah puas, diangsurkan kembali ke ibunya. Demikianlah pada akhirnya mereka berdua hidup rukun dan saling mengasihi. Dari cerita yang luar biasa ini, kita bisa tahu bahwa kebencian yang dibalas dengan kebencian tidak akan pernah berakhir. Memang praktiknya tidak mudah. Ketika kita membenci seseorang, kembali lagi ke perumpamaan di awal tadi, ketika kita membenci si A karena perilakunya yang buruk terhadap kita bisa mencoba dan membalas dengan memberikan nasihat dengan penuh cinta kasih dan welas asih. Namun, apabila apa yang kita sampaikan tidak berdampak apa-apa terhadap si A, saran saya sebaiknya kita hindari orang seperti ini, agar tidak terus menambah rasa kebencian di dalam diri kita. Kita hindari dia dan dalam hati kita tetap mendoakan semoga dia berbahagia. Terkadang kita juga menghakimi orang lain atas perilaku buruknya, tetapi kita tidak pernah tahu apa latar belakang seseorang berbuat jahat. Bisa saja si A ini dikelilingi oleh lingkungan yang buruk, sehingga membuat dia menjadi berperilaku yang buruk juga. Jadi kita juga perlu berhati-hati dengan lingkungan pergaulan kita. Seperti dalam Manggala Sutta, Buddha pernah bersabda, Asivanaca valanam panditananca sivana pujaca pujaniyanam itang manggala mutthamang. tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksana. Menghormat yang patut dihormati, itulah berkah utama. Jadi sebaiknya kita selalu berusaha berada dalam lingkungan yang positif, bergaul dengan orang-orang yang bajik dan bijak. Di zaman teknologi informasi yang maju seperti sekarang ini, terutama di media sosial, mudah sekali kita temukan ujaran kebencian yang dilakukan oleh warganet. Banyak orang beranggapan berkomentar di media sosial mau senegatif apapun itu aman karena wajahnya tidak terlihat ya. Nama pun bisa menggunakan nama samaran. Jadi karena merasa bebas berkomentar, seseorang bisa memberikan komentar yang sangat menyakitkan dan penuh kebencian di media sosial. Kalau tidak hati-hati, kebencian itu bisa terus bertumbuh dan berkembang hingga akhirnya sangat merugikan kita sendiri. Kata-kata yang dituliskan oleh media sosial bisa berakibat positif, bisa juga negatif. Sering kita dengar figur publik seperti artis yang merasa depresi karena harus berhadapan dengan begitu banyak ujaran kebencian dari warganet. Alangkah baiknya kata-kata yang kita tuliskan di media sosial maupun kata-kata yang keluar langsung dari mulut kita setiap waktu, kita usahakan dapat memenuhi kriteria ucapan benar yang seperti yang Buddha ajarkan. Pertama, jujur sesuai dengan fakta. Kedua, sampaikan dengan lembut atau dengan bahasa yang baik dan tidak menimbulkan persepsi negatif. Ketiga, menimbulkan keharmonisan, bukan perpecahan. Yang keempat, bermanfaat bagi pendengarnya. Kelima, tepat waktu. Meskipun sudah memenuhi semua kriteria lain, sebaiknya disampaikan pada momen yang tepat. Dan yang terakhir, yang keenam, didasari cinta kasih, ucapan yang memberikan kebahagiaan kepada orang yang mendengarnya. Kalau tidak memenuhi 6 kriteria ini, lebih baik tidak diucapkan karena berpotensi menimbulkan kebencian dan penderitaan bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan.
Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sa